Mas, alasannya kenapa sih Mas band sekarang? Apa ini keputusan dari label lo apa gimana? Lo pasti ngerasain kan zaman dulu ya lo dengerin musik dari band ya album gitu. Kalau sekarang kok kenapa sih single gitu satu-satu gitu Mas. Padahal sebenarnya mungkin udah ada kali ya kan recording kan malah boros kalau satu-satu kan. Berarti benang merahnya Franka suara dia bukan? Iya. Karakternya emang kuatnya di vokal. Ya kurang lebih sih gitu. Iya. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Ada yang lucu juga Mas, kok lo nggak pede sih Mas? Iya, Emang gitu, bawaannya padahal kayak gitu. bagus. Bawaannya emang kayak gitu memang. Jengkelin gitu kan emang. yang lucunya lagi setelah single pertama single kedua ya ini istrinya sendiri sampai nggak percaya. Istrinya sendiri suara sampai dia nggak percaya gitu. kalau ini suara dia. Iya. Iya. Di Cek Sound dan kita sekarang sudah bersama Franka. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kenalin dulu Mas satu-satu Mas. Dari belakang deh ke sini. Oke, siap. Mas pakai mic enggak itu? Oke. Sebagai Gitaris. Oke. Saya Aji sebagai gitar. Oke. Saya Ru drum. Wahyu pada bass. Saya Dodo sebagai vokalis. Oke. Franka. Sebenarnya namanya agak-agak nggak lazim ya. iya, bukan Gue tuh ketika dikasih tuh Indonesia, Franka. Gue tuh selalu kita ditanya siapa Mas yang nanti datang? Franco mulu bilang Franco. Franco, ya. Kenapa namanya Franka Mas? Apa artinya, Mas? Dan Franka itu Franca ya Mas? Pakai C ya. Iya. Franka itu sebenarnya kan ngambil dari istilah lingua franca ya. Lingua franca itu bahasa pemersatu atau bahasa pergaulan. Lingua Franca. Karena background kita kan sebenarnya juga maksudnya kita ini orang nomaden ya, urban dari daerah juga. Kita pakai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pergaulan. Makanya ya udah kita pakai itu nama itu sebagai representasi kita lah maksudnya gitu. Berarti penyebutannya Franka atau Franka? Franka. Franka ya? Iya. Fran, Franka. dibacain ya. Iya. Franka. Karena lah asal-asal dari tadi itu lingua franca kan. Oh. Sebenarnya Oke. kayak gitu. Itu bahasa ilmiahnya Mas ya? Lingua Franca. Bukan. Jadi kan kalau lingua franca Lo itu dosen ya Mas? enggak juga. Lo kayak pinter banget gitu ya? Iya. Maksudnya gue gak expect jawabannya itu dari Lingua Franca loh gitu. Iya. Sebenarnya Kalau lingua franca itu kan sebenarnya kan ada beberapa bahasa yang sebenarnya itu masuk lingua franca gitu ya. Salah satunya itu bahasa Indonesia itu. Bahasa pergaulan atau istilahnya bahasa slang, bahasa slang. Iya, jadi makanya kan itu bisa digunakan untuk bahasa sehari-hari. Siapa yang akhirnya, oke namanya Franka nih? Saya berdua nih. Sebelumnya apa, Mas? Punya ide, ini aja. Franka aja. Ya, maksudnya sebelum Franka apa option namanya Mas? Tadinya kita namanya itu sebenarnya Lingua. bukan. Lingua udah Lingua ada. Franka. Lingua udah ada. Udah ada. Udah band lama. Tadinya namanya E-Line tadinya. Line. Line. Iya. Gila. Terus akhirnya kan saya ceritanya tuh lagi naik kereta gitu kan berdua sama dia. Naik kereta mau ke Jawa. Smedi. Enggak, akhirnya kita namain ya itu KRL. KA Brantas gitu kan. Oh enggak jadi terus akhirnya. Iya apaan sih? Taksaka. Iya, Taksaka juga. Oke. Ya udah. Akhirnya Franka. Betul. Jadi memang inisiasinya lo berdua. Betul. Oke. Yang pertama. Ini berarti sejak kapan bandnya ini ada? Sebenarnya sih kita udah 2017. Wah sebelum Udah pandemi. lama juga ya. Ya, cuman kita kan memang kemarin pandemi kan lumayan ini juga ya, ganggu ini juga. Enggak, dari 2017 tuh namanya udah Franka? Udah. Oke. Udah namanya udah Franka. Tapi personilnya ya nggak yang sekarang ini gitu loh maksudnya. Ada istilahnya ya, biasalah kalau di band kan kayak bongkar pasang. Formasi. Nah, formasi awal Franka itu sudah sempat rilis lagu. Sebenarnya dulu kita sempat ada di album kompilasi dulu sebenarnya. Cuman ya Kompilasi akhirnya apa Mas? Pangklinik itu kompilasi juga. oh bukan Metallic Clinic. Dulu kita Super Romantic ya. Ada tapi ada. Mana, Mas? Kita ada Super Romantic namanya dulu. Nama kompilasinya Super Romantic. Super Romantic kita. Franka ada di situ. Ada di situ. Oke. Nah, terus akhirnya ya karena pandemi itu terus masing-masing juga pada sibuk kerja kan. Akhirnya ya udah akhirnya kita nggak tahu kok rumahnya di sini. Oh iya, udah gitu masalah kayak gitu. Berarti formasi yang sekarang ini per tahun? Per tahun 2000 berapa ya? 22 ya. Ya baru lah ya, baru 2 tahun. Ketemunya gimana, Mas? Nah ini ketemu gimana? Ketemunya Tunggu. Franka formasi awal kan kamu berdua. ya Berarti yang sisanya baru nih 2022. baru. Jadi
dulu ini kayak misalnya kayak ini dia teman kos saya misalnya kayak gitu. Oh, kenal emang kenal. Terus misalnya kayak si Siro ini dulu teman di komunitas saya misalnya kayak gitu. Kita comot-comot aja kayak gitu. Nah kalau yang satu lagi saya nggak tahu tuh kamu dari mana. Ngapain di sini, Mas? Oh, enggak bercanda, Mas. Bercanda, Mas ya. Provokasi bro. Iya, Bintara dekat. Jangan macam-macam loh bang. Iya. Ntar ketemu di jalan. Franka, berarti bisa dibilang Franka edisi 2 lah ini ya. Iya. MK2 lah ya. Reunion lah. Ya. Berarti ini lebih serius sekarang. Serius bukan udah bubar. Emang serius Bener. bubar ya? Udah ada band serius tapi bukan zaman gua. Candil itu? Iya. Udah masih kecil banget gua. Iya, oke. Ya, Enggak, maksudnya- niatnya pengen lebih serius gitu kan. Ya, semoga aja istilahnya kita dengan karya kita ini bisa menginspirasi banyak orang gitu. Niatnya sih seperti itu. Ngomongin karya, Mas. Baru ngeluarin single baru, Mas. Emang udah ada recording, udah ada album atau ini apa baru single? Dari formasi semenjak ini terbentuk ya? Iya. Oke. Single baru, udah ada single baru. Emang ada single sebelumnya pertama? Ada single pertama kita ada sekitar rilis kapan? Bulan apa? Oh, tahun ini juga, Mas. Oh, baru juga. Oh, tahun ini. Bulan Juni. Terus yang bersama kita ini rilisnya bulan kemarin. Sebelum bersama kita, judulnya Izinkan. Izinkan. Oh. Berarti belum ada mini album atau album ya? Belum. 2022 rilis lagunya akhirnya 2024, 2 tahun. Betul. Jadi gini, 2 tahun itu workshop, Mas, atau gimana, Mas? ya enggak juga sih. Sebenarnya kan kalau misalnya kita kan ada beberapa player baru ya. Otomatis Kalau yang lain mau ngomong boleh ya? Iya. Enggak. Iya. Enggak mau ngomong. Oke. Untuk player baru kan otomatis kan mereka juga bawa influence sendiri-sendiri kan. Nah, untuk nyatuin dari lima kepala ini kan juga lumayan agak Itu. Itu, Mas. jadinya ya satu mau dibawa kemana, satu yang punya influence apa, misalnya kayak gitu kan. Itu yang nyatuinnya itu yang agak menurut saya agak tricky dikit gitu loh. Iya. Tapi sekarang udah udah rilis lagu juga ya. Insya Allah sih yang ini sih kita udah sama-sama ada hubungan emosional gitu loh. Makanya kan kalau kita deket-deket ini kan bawaannya emosi mulu gitu kan maksudnya. Ada hubungan emosional. Ini katanya domisili juga nggak satu. Ya kan lo beda-beda tempat tinggal kan Mas ya? Iya. Kayak lo di Duren Sawit di Jakarta Jakarta Timur, ada yang di Bekasi, ada yang tadi Depok. Depok Citayam. Masnya? Tangerang Selatan, Gading Serpong, Tangerang Selatan juga. Nah itu berarti lo studio di mana? Iya, tengahannya di mana, Mas? base camp kita di Duren Sawit. Oh di tempat lo. Enggak di tempat saya juga enggak. Oh, bukan. Di daerah Duren Sawit. Itu apa? Studio. Studio. Namanya studionya apa? Nama studionya KM Sound Lab. KM Soundlight. Oke. Gua ada studio juga di Duren Duren Sawit, Sawit. Starlight namanya. Oh iya. Kan kita sering main juga. Sering Lu main ketemu juga. gua? Enggak, Oh enggak. sering main juga. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Oh, lu kenal, Mas? Jakarta Timur tuh daerah gue, man. Iya sih. Lu sekolah di Jakarta Timur, gua akuin. Iya. Benar, gua akuin. Lu tanya apa lagi? Iya, kalau ini, Mas, kenapa kalau mau ngerilis lagu si bersama kita ini tuh lagu apa, Mas? Kita lu mau ngomongin single baru. Mas Randi jangan ketawa, Mas. Bersama kita ini lagu apa ceritanya, Oke, kita Mas? mau bahas bersama kita sebenarnya. Kira gini. Karena lagunya tuh tentang persahabatan gitu. Gue jujur ya. Buat band baru, terus namanya Franka gitu ya. Terus tadi kita lihat YouTube-nya kan. Anjir baru sebulan udah 20.000 men. Lu bayar orang buat nonton pakai Buzzer, bot, fix. ada buzzer, apa label lu punya banyak uang buat itu buzzer apa gimana Mas? Maksudnya enggak, tapi jujur lagunya enak sih. Lagunya enak, Gitu kan, animasinya bersama kita bagus. kan. Kalau mungkin Apa lo sebenarnya udah punya fanbase gitu sebenarnya ya dari 2017 itu? kalau fanbase ya sebenarnya kita mungkin banyak teman-teman aja ya. Tapi kan sekarang ini kan era digital ya, jadi terbuka. Nah kita rajin-rajin aja, istilahnya masing-masing ini promote aja gitu loh. Jadinya ternyata itu bawa impact juga buat kita gitu loh maksudnya. Tapi 20.000 untuk band baru, untuk single baru tuh bukan angka yang kecil sih kalau buat gue ya. Masa sih? Iya. Enggak ya, buat lo masih kecil lah. Buat lo harus 1 juta ya? Enggak juga sih sebenarnya. Pengennya gitu. 20.000 orang kalau dikumpulin di ballroom kagak cukup, Mas. Enggak cukup Mas. Iya. Ya mungkin ini kali ya, satu rumah itu misalnya teman kita nonton gitu, terus dia ngomongin saudaranya gitu biar ke mulut mungkin terus, ya, iya. mungkin, tapi ya nggak tahu juga. Kok soalnya nggak kenal juga kan. Tapi lo maksudnya lo kayak biasa aja ya. Buat gue sih bagus ya. Kayak single pertama lo berapa? 40.000 udah. Hampir 40. Ya alhamdulillah lah. Happy dong harusnya enggak? Iya. Nah menurut lo peran label lo ngebantu nggak sih sebenarnya?
Untuk sampai saat ini ya lumayan bantu. Jadi kayak misalnya untuk apa namanya, ide konten untuk misalnya kita untuk promote, mereka selalu ngasih ide juga gitu maksudnya. Oh, lo juga gunain apa Instagram, TikTok buat promote lagunya? Maksudnya bikin konten apa gitu Semua, bikin ya? semua. Iya, Semua kita ada, pakai. semua. YouTube ada juga semua. Kita semua pakai. Nggak, tapi maksud gua apa kalau bikin konten yang ada sketsanya tapi nanti pakai lagu lo gitu? Oh enggak. Jadi kalau misalnya kayak di misalnya ada yang ngecek di YouTube kita kan, kita ada beberapa misalnya kayak konten misalnya ada pengamen yang ternyata dia udah denger lagu kita, terus ada yang cover, kita naikin misalnya kayak gitu. Terus misalnya ada yang kemarin itu kayak kita diputer di GNFM kayak gitu, testimoni dari kayak penyiar kayak Kemal sama Sinyorita itu kan juga kita naikin juga misalnya kayak gitu. Oke. Tapi lo kayaknya kok nggak happy sih mas ngebandnya? Apa lo emang orangnya gini ya, sedih-sedih gitu ya? Stylenya gitu emang. Emang prihatin. Apalagi, nah ini sekarang berarti yang dominan bikin lagu siapa? Nih belakang. Oke. Inspirasinya apa sih mas kalau influence ya pas bikin Franka di 2022 ini? Maksudnya arahnya ke sini nih kita kayaknya gitu. Ngomong mas. Sebagian besar sih masih percintaan sih. Pengalaman pribadi juga ya. Masih Kalau dari influence musiknya gitu? Iya, siapa gitu mas? Macem-macem sih sebenarnya. Beda-beda juga. Sebutin mas satu gitu, misalnya band luar atau band Indo gitu. Ya kalau dari band luar sih lumayan ya. Kalau buat yang influence yang buat kayak ngepop-ngepop itu justru saya nggak terlalu, justru Karena yang saya ketemu dia itu sebenarnya komunitasnya kita komunitas band rock Dream Theater sebenarnya saya tuh ketemu dia tuh. Komunitas offroad. Iya benar. Enggak rock progresif gitu. Oh, rock progresif. Jadi ada grup kayak komunitas Dream Theater tuh saya ketemu dia, terus diajakin. Lo tuh orang progresif, tuh kayak Dream Theater gitu ya tadi ya, Iya. Tools gitu ya. Ya, gitu lah kayak rock-rock. Nggak suka aku. Ya cuman kalau Ribet. Iya sih. cuman pas di Frankanya ya udah kita semua nyatuin ide jadi kita Franka? untuk Franka ini gitu sesuai. Tapi ada nggak mas influence rock progresif di lagu pop kalian? Masa nggak mau dituangin sih mas dikit? Ada Mungkin belum ya. sedikit, sedikit doang sih. Takut nggak laku? Bukannya takut nggak laku. Sebenarnya kita kan juga, maksudnya gini loh, pemikiran kita itu kalau misalnya untuk musik, kalau kita misalnya full idealis nih, padahal kan kita pengen menyampaikan karya kita biar nyampe ke masyarakat kan. Tapi kalau misalnya terlalu idealis banget, nah itu nanti nggak nyampe gitu loh maksudnya. Siapa tahu idealisme lu banyak juga dipercayai oleh orang-orang. Bertahap. Oh bertahap. Bertahap. Jadi, Kadang memang juga kita mikirin nih benang merahnya musiknya si Franka juga ya kan. Dari lagu pertama, single pertama, kedua dan seterusnya. Kita jangan sampai jomplang banget maksudnya begitu. Jadi ya kalau mungkin mau geser ya mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan supaya nggak kelihatan. Lah ini Franka bukan sih gitu ya? Iya. Iya sih benar-benar. Tapi berarti benang merahnya Franka suara dia bukan? Iya. Karakternya emang kuatnya di vokal. ya kurang lebih sih gitu. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu. Ada yang lucu juga Mas, kok lo nggak pede sih mas? Iya Emang mas. gitu, bawaannya Padahal kayak gitu. bagus. Bawaannya emang kayak gitu memang. Jengkelin gitu kan emang. yang lucunya lagi setelah single pertama single kedua ya ini istrinya sendiri sampai nggak percaya. Istrinya itu sendiri suara sampai dia nggak percaya kalau ini suara dia. Iya. Iya. Jadi ceritanya Gimana? istri, coba lu aja deh yang cerita deh. Nih udah rilis nih lagu pertama. Bukan rilis. Jadi sebelum kita masuk ke publisher sama agregator. Oh lagi pre. recording lagi. Lagi pre. Nah, itu kan Lagi pre. saya kan ya coba kan. Karena kan sebenarnya istri saya ini kan hater kan. Sebenarnya kan salah satu hater gitu Hater kan. Gitu Franka. inilah. Iya, karena dari sebelum nikah kan dia udah tahu kalau saya ngeband gitu kan. Dia ngapain sih lo ngeband gitu? Ya, cuman coba saya sounding ke dia gitu. Dengan polosnya, ini yang nyanyi siapa gitu. Lu bilang gua aja aturan. Oh dia nggak sadar juga kalau ini lagu suaranya mas. Enggak. Wah parah emang ya. Enggak sadar bener. Kacau bro. Oke. Terus Cuman terus ya maksudnya dalam hati saya ya satu sisi ada sedihnya. Istri durhaka gitu ya. Tapi dari satu sisi saya juga senang gitu loh. Dalam artian bisa ngerubah seorang hater, kok ini jadi dia ada concern ke situ gitu loh. oh iya bener juga ya. Jadi saya ada dua sisi seperti itu gitu. Cuman ya ngenes sih istri saya sendiri loh. maksudnya. Iya harusnya haters jangan istri sendiri. Nah ini berarti sekarang manggung udah lumayan? Kalau manggung kita saat ini masih belum terlalu intens banget karena bukannya kita milih-milih atau gimana ya, karena kan kita juga masih kerja. Kerja sama masing-masing kerja. Ini masih kerja kantor? Iya semuanya. Waduh.
Dan Lu harus pilih mas. Ngeband, kerja. nanti. Oh nanti. Nanti. Iya. Bertahap juga lah karena kan dapur juga harus tetap ngebul kan. Iya sih. Emang musik nggak bisa bikin dapur ngebul mas? Iya nanti. Ya, belum kan baru mereka. Oh, ya, Itu oke. tadi makanya bilang nanti. Oke. Tapi maksud gue kalau boleh tahu ya, ini kerjanya apa gitu mas? Wah, ini campur-campur nih masing-masing. Ada yang dari farmasi, Farmasi nih, farmasi. Oh farmasi. terus Retail. Racik gitu ya. Ini orang yang bikin uang kita jebol kalau ke dokter. Orang Banyak farmasi. tulisan dari dokter. Kenapa kemarin Resepnya COVID aneh-aneh kita gitu. harus Oh, iya, vaksin. benar-benar. Farmasi. Titipan ya? Iya, titipan. Tolong, Oknum juga. tolong jualin obat saya Kita memang- yang ini. Kita memang channelnya agak-agak kiri mas. oh kiri. Iya. Oh, kiri. Kan sama. Tapi kadang kalau kiri bukannya agak bau. Sorry. Hey. Farmasi. Terus. Maksud apa? Apa tuh? Kerjanya di bidang Fashion. Di pelayaran. Buset, pelayaran bro. Berlayar. Enggak, Apa software mas? Ekspor impor lah ya. Ekspor impor. Oh, ekspor impor. impor. Apa namanya ekspedisi? Jual beli gitu. ekspedisi gitu. Nah. Dia lebih ke ekspor impornya gitu. Kalau lu mas? Gua IT. Iya sih. Lu lihat dulu kacamata. Lu lihat dong, IT. Kalau udah gondrong. Teknisi. Enggak lah, Mas. Gondrong enggak harus. Lo, Mas? Teknisi. Kalau gue mah pelatih tenis. Pelatih tenis. Iya. Sebelumnya gue kerja di perusahaan mesin, terus bangkrut, ya gue nyari ini ternyata hobinya di tenis ternyata. Oh, Jadi lagi pelatih. zaman sekarang Mas tenis ya. Jalannya di sana. Bener Mas. Gen Z sekarang lagi tenis terus. Iya. Tenis, lari. Squash juga tuh lagi. Iya squash ya Mas. Apa anaknya tenis ya? Maksudnya runtutannya tenis kan? Iya. Bedanya tipis ya antara tren sama FOMO gitu, bedanya tipis ya. Iya, Jadinya jadinya mas, kalau ketika ngobrol, pasti kan nggak cuma main musik doang kan. Ketika break kan pasti ngopi apa gitu. Ngomonginnya berarti enak juga ya, maksudnya saling nggak tahu gitu. Lo ada apa, lagi apa gitu. Ya kalau misalnya itu sih seringnya mereka nanya obat sih malah. Kalau ke saya ya. kalau ke ini jual obat. Farmasi jual obat untuk kesehatan. Orang resep di situ bisa. Kalau ngeluarin resep enggak kan haknya dokter yang nulis. Tetep. Kalau Enggak, jadi maksud gue ngeluarin sesuatu tanpa resep bisa enggak? lu mau minta apaan? Lu minta apaan lu? Arahnya kemana ini? Minta obat pusing lu. Padahal lagi sehat. Oke. Tapi ini juga ya, maksud gue dia dapur harus ngebul sih. Ya. Tapi kalian yakin nggak so far nih? Berarti kan single pertama kamu keluar Juni ya kemarin? Iya. Oke, sekarang Juni Juli. Udah 4 bulanan gitu. So far, anjir kayak gue bisa nih, kayak kita bisa nih. Gitu nggak? Feeling lo gitu? Pede nggak gitu? Kalau dilihat dari responnya sih dari single pertama sampai yang terakhir bersama kita ini, ya so far sih oke ya. Pede kan lo? Jadinya kita Tuh, ya. Mas, gitu tuh. Ya kitanya jadi Jangan lebih, lihat Mas, jangan megang kepala gitu kayak pusing banget padahal lagunya bagus. enggak kitanya jadi lebih semangat gitu. Jadi buat next lagunya kita apa nih? Jadi lebih Nah tapi tantang aja. udah nyiapin lagu lain nggak maksud gue? Sudah. Kenapa ya band sekarang? Maksudnya lagu lain apa nih? Maksud gua- Lagu berikutnya gitu. Ada. Udah recording, tinggal dikeluarin kan? Kita nanti yang ketiga ini mau rilis lagi nanti bulan depan. Itu single ketiga kita ada. Tapi untuk recording selanjutnya pun kita juga Udah Udah. siapin. lagi prepare. Mas, alasannya kenapa sih mas band sekarang? Apa ini keputusan dari label lo apa gimana? Lo pasti ngerasain kan zaman dulu ya, lo dengerin musik dari band ya album gitu. Kalau sekarang kok kenapa sih single gitu satu-satu gitu mas? Padahal sebenarnya mungkin udah ada kali ya kan recording kan malah boros kalau satu-satu kan. Oh, kalau masalah itu sih sebenarnya kan itu pergeseran tren menurut saya ya. Pergeseran tren. Apalagi kalau eranya mungkin sekarang. dan aksesnya kan lebih mudah kalau misalnya lewat sosmed segala macam itu kan jadinya orang bisa mikirnya tuh gue bikinnya satu-satu juga lebih gampang nih daripada langsung ngeluarin brek 10 nih misalnya seperti itu. nggak Kadang, efektif ya. mendingan kayak gitu aja dulu satu. Jadi sambil kalau menurut saya sih ya balik lagi menurut saya. Nggak bener kok tapi menurut mas. Oh bener ya. Saya jadi malu lagi kalau bener. Ini orang yang ngontrol kesehatan gitu. Iya. Dia aja ragu sama apa yang dia lakuin. Jangan-jangan dia lagi pas nulis. Itu. Agak-agak mental health emang. Kayaknya sih. Iya lagi. Terus apa tadi ya? Apa ya? Sampai mana tadi? Itu Maksudnya tadi nyiapin kenapa nggak sekalian Sekalian. ya? Sebenarnya Sama balik lagi ya satu karena irit. ya kan aktivitas kita kan memang sehari-hari juga kan memang pada kerja semua. Iya. Jadi karena waktunya juga kita agak susah nih. Jadi paling kalau ada ya gua ada ide nih, contoh kayak dia kemarin ada lagu yuk bikin akhirnya kita tag ya paling makanya kenapa kita bikin tuh satu gitu.
Jadi nggak langsung sekaligus. Mas, gue mau nanya deh, punya band nih, ngaruh nggak sih ke tingkat stres lo di kantor? Maksud gue, ketika hidup lo cuma kantor doang, mungkin kalau menurut gue ya, kayak stresnya kan kayak anjir gini. Tapi ketika lo punya band nih kayak, bos gue ngomong apa yang penting gue punya band gitu-gitu. Lo gitu nggak sih Mas maksud gue? Oh, Maksudnya kayak pelarian gitu loh. Kayak apa ya, jadi lo jadi stres lo jadi berkurang karena lo tahu Atau malah bertambah karena punya malah band? pertama kayak Enggak. anjir Ngaruh. nggak sejuta nih hidup Jadi gue gitu. intinya sih gini ya, seperti yang Iya, gue juga idealisme pernah. lu ngantar atau Iya. musik gitu? Kenapa? Iya, maksudnya idealisme lu ngantar atau musik gitu? Ya dua-duanya sih harus mau nggak mau harus balance dulu ya kan kalau Tapi tahu. tapi nggak bantu nggak? Punya band tuh jadi Ngebantu. jadi kurang stres di kantor kan ya? Iya, ngebantu banget. Pelarian. Iya. Intinya tuh kita tuh sebenarnya mesti stres apapun kita harus punya hobi, men. Iya. Iya benar. Lu mau musik, mau olahraga, mau mancing ya intinya lu harus punya hobi ya kan. Lu mancing. Nah, kalau lu stres lu nggak punya hobi. Ya lu mati angin lah kasarnya gitu kan. Bukan mati angin, mati gaya sebenarnya. Ya, pokoknya Bener. intinya lu harus punya hobi ya. Hobinya itu ya udah kita salurin di sini beneran ya kan. Berarti ngebantu kan ya? Ya. Pasti. Ya tuh hobi tuh ngebantu makanya jangan kantor doang tuh sebenarnya. Lu makanya kalau udah Jumat, Pak. Udah kan gue enak Alhamdulillah. basket tuh Jumat malam. Enggak. Lu biasa ke sono. Iya. Kemana nih? Enggak. Ada yang mau ngikutin nih kayaknya. Terus nah berarti kan beda gini, beda rumah, beda domisili, Beda domisili. Jauh-jauh. beda pekerjaan, Iya. beda aktivitas. Berarti sebenarnya musik lu kesepakatnya lebih luas lagi ya. Maksudnya lu punya Iya, mungkin Mas yang ini dengerin lagu sendiri. apa? Yang dengerin Enggak, lagu maksud gua musiknya si Franka Orang kaya. ketika lo sharing ya dia punya pergaulannya sendiri sebenarnya di luar Franka. Circle lah. Circle-nya. Iya nggak sih Mas jadi gitu ya. Jadi lebih luas lagi jadinya ya. Ya Enggak, karena kebanyakan band kan Basicnya sebenarnya kan masing-masing. dari satu circle kan. Kebanyakan kan. ya sebenarnya sih gini, ini menjelaskan sebenarnya konsep nama Franka tadi sendiri ya. Influence pertama kan ini masing-masing pasti punya influence gitu kan. Terus latar belakang juga dari pendidikan, dari pekerjaan pun juga istilahnya juga ya inilah Franka gitu loh maksudnya. Kita tuangin di situ gitu. Dari influence-nya anak-anak pun juga pasti juga yang ini beda, yang ini beda. Cuman mungkin ada kalau misalnya kita tarik segaris tuh ya hobinya kita sama kok, sama-sama main musik dan kita visinya sama kok gitu loh maksudnya. Ya itu dia tadi. Makanya kita ya inilah Franka gitu loh maksudnya. Oke. Tapi kalau boleh mimpi-mimpi Mas, pengennya dapat uang full dari kantor apa musik? Mimpi aja, bukan berarti ini loh. Gini. Memang kan terakhir kan kemarin kan kita kan mencar tuh sempat vakum tuh Franka ya. Sempat vakum terus gua sama Ro kebetulan bikin lagu jadilah bersama kita sama si Romi ya kan. Dari situ gua sama anak-anak nih ngobrol ya kan. Gimana nih kira-kira nih mau ngeband lagi nggak? Ini lagu udah jadi satu nih. Cuman komitmen kita bersama ya sudahlah kita jalanin musik sambil ngalir aja. Kerjaan kita tetap sambil kerja. Jadi nanti kalau misalkan ada event gig atau dan lain-lain ya kita Bisa. Tapi mau nggak Mas dapat jadi full time musician gitu? Ya mimpi kalau- lo nggak sih sebenarnya gitu? Ya. Kayak mimpi semua orang ya? Iya, Pasti sih, karena kan gini loh. Kalau misalnya kita mendapatkan istilahnya sesuatu itu dari kesenangan atau istilahnya itu tanpa beban gitu ya, dari hobi itu nilainya tuh ngelebihin rasa Lo kan di puas. farmasi nggak ada beban dong Mas. Kata siap. Oh ada beban juga ya? Ada dong. Target. Salah ngeracik lo orang celeng gimana? Bener juga. Enak Resiko loh. itu kan. Lanjut, selesai. Jadi percobaan dulu dia. Iya. Dapat sesuatu dari kesenangan gitu. Ya. Pas pernah nggak Mas lagi ngeracik ini apa obat gitu? Jadi lagu gitu. Enggak, kita nggak menampik ya. Maksud gua selain Iya boleh juga, di ide bawah bagus itu album bro. 7 kan Enggak, gua ada nanya, influence pernah gitu. nggak gitu? Apa kalau Sebenarnya sih kayaknya ini cocok nih kalau sebenarnya anak sih- sebelum recording ini Nah, sebenarnya saya lagi ngerjain lagi nulis doang pakai istilah-istilah Nulis kayak resep gitu. kali. Jadi kayak Istilah misalnya farmasi, Mas. jadi kayak misalnya kayak homogen, resistensi, selain kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu nulis doang tapi nggak tahu ntar jadi lagu apa enggak ya. Oh, nah, Resistance itu maksud saya. maksudnya apa Mas? Kalau di bahasa farmasi. Nah iya loh. Kebal. Resisten. Jadi misalnya resistensi. Maksudnya ini kan. Iya. Kebal. Kebal. Tapi lu enggak deh.
Kalau ngomong obat, Udah jangan kemana-mana ngomongin Terusin bang. obatnya. ya udah. Sama Mbak Peminta nomor telepon. Boleh. Lanjut ntar aja. Tapi berarti sebenarnya full time musician tuh mimpi lo ya? Mimpi bareng-bareng. Mimpi lo semua juga lah ya? Salah satu goals lah sebenarnya. Oke. Band apa di Indonesia yang udah established gitu? Gue mau jadi kayak band ini gitu. Kayak gue mau jadi kayak Dewa 19 misalnya gitu. Atau lu nggak mau segede Dewa 19 yang manggung terus. Ya pengen, kalau misalnya kayak untuk gede kayak gitu sih pengen. Kan tadi dibilang emang kita ini juga ya gitu kan. Tapi permasalahannya kan Istrinya kita juga harus berpikir realistis juga untuk saat ini gitu loh maksudnya. Ya enggak mas, iya gue tahu itu. Tapi kan ini ngomongin mimpi. Iya pengen, emosi. pengen. Nah, Siapa sebutin sosoknya? bandnya apa gitu? Pengen ya. Heeh, Kalau saya apa? pribadi gitu. Heeh. Saya pengennya kayak model kayak ini sih, kayak Kus Plus. Kalau nggak sampai sekarang gue tahu lagu Kus Plus mas. Gue Itu nggak mah- pernah ngeliat Kus Plus. Turun temurun man. Iya. Sekalipun kita mungkin nggak tahu live-nya mereka lengkap secara langsung. Iya. Tapi kan lagunya masih melekat di kita kan. Iya. Menurut saya penghargaan di seni itu tertinggi. Kita nggak tahu kalau misalnya nggak tahu siapa playernya, nggak tahu siapa nih, tapi kita tahu Tapi itu karyanya. bener sih. Lu masih ngeliat kayaknya mas live enggak ya? Enggak lah, anjir emang gue Lu tahu tua banget ya? Nggak mungkin waktu lu kecil banget. Terus ada di TV Enggak, tapi mak lu. bokap gue koleksi punya- kasetnya Kus Plus Tapi kan sekarang kan ada tikus Pertanyaannya itu. emang pernah kecil itu. Enggak, gue dari kecil. Dari gede. Dari kecil udah begitu jadi emang udah gede. Iya. tapi memang- Benar. Gue setuju. Kus Plus. Gue nggak pernah lihat, Tapi nggak Kus Plus pernah tahu. memang bisa dibilang The Beatles Indonesia nggak sih? Mungkin malah lebih kali ya buat penggemar Kus Plus sendiri ya. Itu lebih karena kan Oh iya, karena dia ngelingkup banyak genre. dan pertama istilahnya dia dalam sekian tahun dia bisa produksi 889 lagu kalau nggak salah. Itu lebih dari The Beatles kalau menurut saya. Oke. Menurut saya pribadi loh. Ini pendapat pribadi. Kalau yang lain ada yang mau ini nggak nambahin? Siapa misalnya kalian look up bandnya? Kalau dia kan tadi Kus Plus gitu. Kalau lu pengennya kayak gini nih. Misalnya kayak Dewa gitu, ceweknya banyak. Gitu. Kalau di Indonesia sih gue lebih seneng nanti kayak God Bless lah. Artinya lu udah setua itu lu udah bisa produktif. Yang mainkan musiknya tuh musiknya juga yang enggak Iya. yang nggak biasa gitu, maksudnya musiknya keras tapi tetap stabil gitu dibawain, tetap solid lah itu. Oke. Legend lah itu. Gue nggak dengerin God Bless, tapi God Bless tuh dari dulu sampai sekarang tuh nyanyinya maksudnya Iya masih. memang masih kayak gitu. kayak segitu ya maksudnya. Ya itu dia, makanya karakternya kuat kan di sini. Iya, nggak yang karena umur bertambah jadinya energi. Siapa gitarisnya? Ian Antono. Ian gitu, masih kayak gitu. Walaupun ya berkurang dikit tapi lu tahu energinya Masih ya? Kebetulan kan ya enggak deh. Yuk. Itu Wait malu. Kalau lu orang tua masih. Plus God bless gitu Iya, iya. menurut gua. Kayaknya manggilnya Lu tadi gue dengernya orang tua, lu langsung nyebutin lu tua gitu. Iya lah, tapi kayak tapi Kan katanya tadi ditanya mimpi kalau misalkan Iya. lu di God Indonesia bless, mau God seperti bless. apa ya kan. Kalau Kalau kita masalah- ngambil yang deket-deket gini kayak Noah kan baru dia. Iya juga sih. Kan kalau tahu bisa sana. lah Franka di atas Noah. Amin. Kan Noah lagi vakum kan? Maksudnya Iya, ada lagi. benar. Masih vakum. Noah lagi vakum, kita lagi cleaner gitu ya. Vakum cleaner. Vakum cleaner. Gue tadi mau nanya apa jadi lupa. Iya, gara-gara vakum cleaner ya. Kayaknya. Apa lu jangan-jangan? Ya, kalau nanya jangan lihat muka dia makanya. Lo tanya dulu Pak. Iya, kalau misalkan si bersama kita ini Ngomongin single ya. single yang kedua ini, Kenapa sih? Kita belum nanya. iya, udah nanya tadi gua. Oh, udah nanya. Nah, Tapi belum bersama jawab, kita belum bersama kita ini itu pengennya diterima kayak gimana gitu sama orang-orang pendengar Franka. Pencipta lagunya silahkan. Kan pencipta lagunya 3 orang nih. Oh, 3 orang. Tiga orang. 1, Penulis 2, 3. penulisnya. Yep, sekaligus Dan emang sekaligus penciptanya emang. penciptanya, Ya udah. Yang mana, Mas? Tentang apa dan 1, 2, 3. kalian maunya orang dengernya tuh Iya. Jadi buat bersama kita ini singlenya yang ciptain memang waktu itu saya, si Wahyu sama Romi. Oke. Yaitu akarnya kenapa Pranka itu bisa balik lagi ya karena lagu itu ya awalnya. Jadi sih sebenarnya gini, awalnya saya sama dia nih. Saya kan memang sering cover drum kadang ya. Terus dia juga mention tiba-tiba, "Ayo bikin cover." Oke. Terus ya udah, kita bikin cover habis itu Franka gimana kabarnya? Kita bikin lagu aja. Ya udah, akhirnya kita bikin lagu tuh di sini. Jadi Franka bersama kita itu intinya untuk
kebersamaan, semangat buat ya intinya buat semua lah ya. Kan universal tuh arti lirik lagunya kan. Jadi artinya lu kalau udah jatuh ya udah lu jangan seterusnya lu di bawah gitu. Lu harus up, lu harus semangat lagi Move ya. on. Berarti lu pengen orang yang dengerin ini jadi ngerasa Iya, terinspirasi juga dan itu lagunya juga kan universalnya itu jadi nggak harus tentang kita ke pasangan, bisa Iya. juga Bisa ke Lagi sahabat. demo juga bisa kalau lagi anak, demo. Bisa. kita Lagi buat demo ke pegang molotov keluarga. jatuh kan tadi jatuh bangun lagi. Jatuh bangun Bersama lagi. bareng. Ditendang, jatuh lagi. Ntar ada disclaimer loh. Enggak, tenang. Tapi ini positif lah ya. Oke. Iya. Bisa buat teman-teman, bisa buat keluarga, buat pasangan ya intinya itu sih. Lebih general aja sih. Emang jatuh tuh nggak apa-apa Mas, yang penting kita bangun lagi. Iya. Betul. Oke. Ya sama aja kayak misalnya kayak roda, katanya kan roda nasib itu kan mau berputar. Ya kalau di bawah jangan kelamaan gitu aja sih. Iya, jalan makanya biar berputar Mas ya. Biar ke atas lagi. Wah gila. Masuk ya. Masuk. Ada harapan lagi ke depannya apa? Harapan ke depannya? Single baru nanti udah yang mau ketiga udah ada lagi. Bentar lagi mau rilis lagi. Ke depannya harapannya apa? Ya, harapannya bikin karya terus aja sih. Bisa ceritain sedikit nggak Mas? Kalau cerita yang ketiga ini tentang persahabatan lagi kah? Cinta? Oh yang ketiga. Mas pakai mic Mas? Kayak ini, kayak apa? Yang ketiga Teaser ya. Oh teaser. Tentang aja. percintaan sih. Apa? Percintaan. Masih percintaan. Iya, masih seputaran itulah percintaan. Kalau yang kedua ini kan bukan Oh, bukan. tentang lebih general kan? Kalau yang kedua ini. Kebersamaan sih, kebersamaannya aja. Ya. Oke. Yang kedua ini udah bisa didengerin di semua digital Sudah ada platform. ya? Sudah. Itu kenapa video klipnya animasi buatnya? Animasi. Kenapa alasannya? Kenapa animasi dan siapa yang bikin animasinya Mas? Ah. Jangan-jangan Mas IT? Oh enggak, bukan. Beda. Semua IT bisa. Nanya dong. Supaya vokalisnya lebih istrinya lebih nggak percaya lagi. Iya. Ya, jadi dibikin kartun aja mendingan sekali. Kalau dibikin video klip kalian. bareng-bareng Franka nanti Masnya kelihatan nyanyi ya? Iya. Ketahuan dong. Tahu kan. Ya, Paling Tapi istri support sekarang kan udah? ya support. Kalau nggak support ya nanti saya tinggal minta maaf aja. Daripada minta izin kan lebih enak minta maaf. Minta maaf bener. Semua suami kayak gitu Mas. Jangan Iya. gue nanti kalau udah jadi suami kayak gitu ya. Enggak. Kayak belum tahu nih belum menjadi suami. Ya udah, thank you Oke, Franka. Franka makasih ya. Sukses terus. Teman-teman. Berarti rencananya memang nggak mau album ya, udah single terus dulu ya. ya kalau udah jadi Saat 10 ini. mungkin jadi album. 10 nanti baru jadi album gitu ya. Ya, oke. Oke. Eh, Cekers jangan lupa bukan, gue mau apa namanya? promo dong. Promoin single kalian gitu. Sama jangan lupa dengerin di mana segala macam. Ada fans clubnya kalau ada. Eh, Franka Jangan lupa follow di semua sosmed kita karena di situ kita bakal ada update untuk next karya kita ya. Di apa namanya? Instagram? Semua di sosmed kita itu namanya Franka Band. Pakai C ya. Pakai C. Franca. Franka Band. Franca. Fanta Romeo Alpha November Charlie Alpha. Kecuali yang apa? TikTok. Instagram. Oh, Instagram. Instagram itu kita Franka Franka Official. Band Official. Oh, pakai official. Oke. Kalau yang lain tuh sama. Dan untuk lagu kita sudah 2 single itu sudah bisa dilihat di YouTube kita udah ada. Cuman kalau untuk official videonya kita di publisher kita ya di MK Records. MK Records. Tapi kalau untuk yang DSP yang lain kayak Spotify, kayak YouTube Music Udah ada ya? itu udah ada. Berarti udah silahkan aja kalau misalnya itu ya tolonglah dilongok-longok dikit. Dilongok-longok di. Bantu like. Enggak, orang kalau setiap beli obat lo kasih ini aja Mas, barcode-nya. Iya. Spotify, YouTube. Itu boleh Mas, ide yang jadi bagus satu, itu. Link tree. Iya, benar. Masa kawan saya. Kalau Clickbait gitu ya? lo lagi ngekspor kemana gitu, lo iniin selipin. Kemarin udah dia spreading kan dia ceritanya mau udah nyebarin gitu, tapi dia ke Filipina. Iya. Yang diajak ngomong bisanya bahasa Tagalog. Oke deh, thank you Franka. Terima kasih banyak kesempatannya. Terus kita jangan lupa nonton semua episode Check Sound, kita ada di YouTube, ada di Spotify juga. Betul. Kita ketemu lagi di episode Check berikutnya. Sound. Dah. Ya.